Jadi ada beberapa pondasi yang dibangun oleh orang-orang yang jahiliyah dalam beragama. Apa yang paling pertama? A'dhamaha at-taqlid. Jadi dasar pertama mereka atau pondasi pertama mereka dalam beragama adalah taklid. Jadi kalau sudah berbicara taklid itu, orang yang paling tua, orang yang paling lama beragama, orang yang paling dulu hidup, itu pasti lebih diikuti daripada orang yang berkata benar. Pasti akan terjadi seperti itu. Ketika ada orang tua mengatakan tradisi di masyarakat itu tuh begini, satu kampung, satu desa. Kemudian ada seorang pemuda yang dia memahami tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengajarkan, tidak ada satupun dalil yang menerangkan hal demikian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Pada hari Jumat malam Sabtu ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin, yaitu kajian tauhid dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita pada saat ini sampai kepada salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang masail jahiliyah, tradisi-tradisi, permasalahan-permasalahan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang yang bodoh. Sebagaimana kita sudah memahami bahwa jahiliyah yang dimaksud di dalam kitab tersebut bukan jahiliyah yang tidak mengetahui tentang baca dan tulis, tetapi jahiliyah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mereka tersebut mengikuti satu kaum yang mana mereka mengikutinya tanpa mengetahui apakah itu diperintahkan oleh nabinya atau tidak. Sebagaimana orang-orang Yahudi wan Nasara, mereka membuat sebuah tradisi dan budaya yang tradisi dan budaya tersebut tidak dijalankan dan diperintahkan oleh nabi mereka. Apakah itu Nabi Musa alaihi salam, ataukah Nabi Isa alaihi salam, ataukah Nabi Daud alaihi salam. Bahkan milah daripada Ibrahim alaihi salam yang lurus, yakni tidak berbuat syirik dan hanya beribadah kepada Allah, tidak diikuti. Malah justru yang diikuti milah-milah yang lain, dan mereka mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya yang dibuat oleh mereka sendiri dan dibuat oleh nenek moyang mereka sendiri. Dan anehnya, dan ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan ahlul kitab wal ummiyin, dan juga orang-orang yang tidak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikutinya tanpa dalil dan mereka mengikutinya dengan senang hati. Sehingga banyak pandangan-pandangan dan tradisi-tradisi yang dibuat oleh mereka justru menyelisihi daripada apa yang dibawa oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai kepada bab yang selanjutnya, yaitu adalah tentang tradisi yang keempat. Apa tradisi yang keempat? Kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu daripada tradisi dan masalah yang terjadi di kalangan para ahlul kitab, mereka suka menyelisihi, ya, yaitu para ulil amri, para pemimpin mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mentaati ulil amri, mentaati pemimpin adalah sebuah kehinaan dan kenistaan. Sedangkan menyelisihi mereka adalah sebuah kemuliaan. Maka pada akhirnya mereka menyuruh daripada orang-orang atau manusia untuk menyelisihi daripada perintah pemimpin mereka walaupun berada di atas kebaikan. Karena dasar kita taat kepada seorang pemimpin atau ulil amri adalah malam nu'mar bi maksiatillah. Selama mereka tidak menyuruh kita kepada apa? Perbuatan maksiat. Fa idza umira bi maksiatillahi fala sami'a wala ta'ah, kata Rasulullah. Apabila mereka menyuruh kita, ya, untuk berbuat maksiat kepada Allah, fala sami'a wala ta'ah. Jangan kita mendengar dan jangan kita mentaatinya. Maka sebagaimana kita sudah fahami kemarin bahwa dasar daripada hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah dan ijma para ulama. Dan ini adalah hukum yang tidak bisa dirubah-rubah. Karena ijma para ulama selalu bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga perkataan As-Salaf, yakni para sahabat Nabi. Ya. Karena ijmanya para ulama, tidak mungkin para ulama ini berkumpul kecuali di atas apa? Kebenaran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, tidak akan berkumpul umatku ala dhalalah, berada di atas kesesatan. Ya, ini bukan umat Nabi secara umum, orang-orang awam, tidak. Tetapi umat Nabi SAW yang berada di atas as-sunnah Nabi SAW, ketika mereka kumpul mengumpulkan istimbat hukum, maka mereka mengambil dari mana? Dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Maka dan yang kedua, ya, hukum Islam itu adalah ta'dzir. Ta'dzir itu adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dari ulil amri, dari seorang pemimpin, agar ada efek jerak kepada dirinya. Dan itu tidak dicantumkan di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Kalau hukum zina, hukum hudud, ya, itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Maka hukum yang pertama adalah hukum hudud, yakni diambil dari kitabullah, dari sunnah dan juga dari ijma para ulama. Dan yang kedua adalah ta'dzir. Ya, ta'dzir ini misalkan seseorang yang melakukan pacaran, atau seseorang yang mengambil satu barang tetapi belum sampai kepada nisab pencurian untuk dipotong tangannya, ya, maka diberikan ta'dzir kepada dia. Dan ini adalah hak daripada seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan negaranya dan masyarakatnya agar tidak berantakan. Dan ini hukum ta'dzir ini banyak kita lihat di mana-mana. Dan kemudian yang ketiga itu adalah sebagaimana di dalam sebuah kaidah fikih bahwa tasyarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Adanya keputusan-keputusan seorang pemimpin selalu mengacu kepada maslahat. Kalau pemimpin sudah tidak mengacu kepada maslahat, ya, dan kita melihat ada maslahat yang jauh lebih besar, itu berbeda lagi hukumnya. Tapi kita lihat jangan sampai ketika kita ingin menjalankan sebuah maslahat kemudian malah terjadi mudarat yang besar kepada kita. Maka lihat bagaimana para ulama, ya, bahkan mereka sampai ketika menyelisihi pemimpinnya yang telah berbuat kerusakan, sampai mereka melaksanakan sholat dengan menggunakan isyarah. Di dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, Atha bin Abi Rabah dan juga Sa'id ibnu Jubair, ya, rahimahullahu taala, mereka ketika mendengarkan khutbah Al-Walid, pemimpinnya, khalifahnya pada saat itu menunda sholat Jumat sampai ingin memasuki waktu asar. Jadi masih berkhutbah saja. Maka akhirnya Atha bin Abi Rabah dia melaksanakan sholat zuhur dengan cara menggunakan isyarah. Ya, bahkan dikatakan oleh Imam, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya, mereka melakukannya karena mereka takut, ya, terhadap ancaman-ancaman yang sangat besar karena masa-masa fitnah.
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan mengalami masa-masa fitnah dengan keimanannya. Afahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Tidak mungkin kita tidak difitnah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Karena sebagus-bagusnya keimanan seseorang itu adalah orang yang berbagus diri dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap ujian itu adalah sebagai sebuah musibah yang berat sehingga dia lebih banyak mengeluh lisannya kepada manusia dan tidak mengeluhkan segala sesuatu kepada Allah. Karena dia yakin bahwa ujian yang datang kepada seorang manusia adalah sebagai bentuk cara Allah ingin meningkatkan kualitas apa? Keimanan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Ingin semakin dekat sama Allah. Begitu juga Sa'id bin Jubair melaksanakan salat asar dengan isyarah. Karena kenapa? Al-Walid itu berkhutbah dan menunda waktu salat asar sampai mendekati maghrib. Maka dia melaksanakan salat dengan isyarah. Ya. Ini adalah di masa-masa darurat tentunya. Ya, ini adalah di masa-masa darurat. Maka ilmu di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang kedua adalah yang pertama daruri dan yang kedua adalah nadhari. Kalau daruri itu sudah dijelaskan dan tidak membutuhkan penelitian. Ya, itu dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sedangkan nadhari itu membutuhkan penelitian dari dalam kitabullah dan juga sunnah Nabi, sehingga ditelitilah oleh para ulama, diistinbatkanlah sebuah hukum. Seperti itu, ya. Baik. Kita memasuki kajian selanjutnya, yaitu adalah taklid. Apa itu taklid? Taklid itu adalah fanatik. Ya, fanatik buta. Mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan dalil. Maka ada dua istilah di dalam Islam yang kita kenal. Yang pertama adalah taklid dan yang kedua apa? Ittiba. Ini perbedaannya sangat jauh antara taklid dengan ittiba. Ya. Adapun taklid, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan taklid itu ada tiga. Yang pertama taklid yang diharamkan, dan yang kedua taklid yang dibolehkan bahkan diwajibkan, ya. Dan yang ketiga taklid yang dibolehkan. Jadi ada yang diwajibkan, ada yang dibolehkan. Nah, ini pembahasan tersebut memang agak sedikit panjang. Tetapi taklid yang diharamkan ini adalah taklid yang mana seseorang mengikuti orang lain dalam urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki dalil yang kuat. Ya, tanpa memiliki apa? Dalil yang kuat. Dia berzikir dengan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah-jumlah tertentu. Atau mereka melakukan tradisi-tradisi budaya-budaya yang dimasukkan budaya tersebut seakan-akan ini adalah bagian daripada budaya Islam, karena yang melakukannya itu adalah orang-orang muslim. Jadi banyak orang-orang muslim yang melakukannya, pada akhirnya dia mengatakan ini adalah bagian daripada hukum Islam, dan mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah. Ketika ditanya kepada mereka tentang dalil, ya, maka tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka di dalam Islam yang terpenting bagi kita, ketika kita beramal, diwajibkan kita untuk beramal di atas apa? Dalil. Jadi bukan mengikuti seorang manusia, bukan hanya mengikuti seorang ustadz. Oh kata ustadz anu, oh kata ini anu, tanpa diketahui dari mana dia mengambil hukumnya. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh seseorang mengambil hukum mazhabku atau fikihku sebelum dia mengetahui dari mana aku mengambil dalilnya. Ya. Jadi istinbat hukum yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah itu tidak boleh dia mengambilnya kecuali dia tahu dari mana aku mengambilnya. Yakni ada dalil-dalil yang dia sudah memahaminya. Kadang-kadang kan manusia-manusia yang instan, ya, orang-orang yang instan itu, apalagi sekarang dunianya sudah dunia yang penuh dengan teknologi. Semuanya maunya apa? Instan, serba instan. Ya, amalan ringan tapi cepat masuk ke dalam surga. Ya. Amalannya gampang tapi cepat kaya. Amalannya mudah tapi diampuni dosa. Walaupun Rasulullah sudah mengajarkan hal tersebut. Ya. Seperti ketika kita agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, ya. Pada pagi hari atau pada petang hari, Allah akan ampuni dosa kita walau kana misla zabadil bahar. Walaupun seperti buih di atas lautan. Diampuni oleh Allah.
Begitu juga kita berpuasa sunnah. Ya. Apakah itu sunnah pada Asyura? Lalu kita juga berpuasa pada Tasu'anya, hari ke-9 dan ke-10-nya, maka diampuni dosa kita setahun yang lalu. Atau kita puasa pada puasa Arafah, ya, itu diampuni dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Tapi yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar itu membutuhkan taubat dari seorang hamba dengan taubatan nasuha. Kalau orang sudah menggauli istrinya dari duburnya, ya, ini adalah dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, ini dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seperti orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal, orang yang mendatangi kuburan kemudian menyembahnya, meminta kepada orang yang berada di atas kuburan, atau orang yang memiliki satu benda lalu dia bergantung kepadanya untuk sebuah kekayaan dan kesuksesan, ya. Atau mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan zina, atau dia melakukan korupsi, ya, memanipulasi dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa besar, ya. Apalagi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kata Nabi SAW, man kana madhlimatun li akhihi falyatahallalhu. Apabila seseorang di antara kalian itu memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia menghalalkan. Jadi meminta dihalalkan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ya, sesungguhnya perbekalan yang paling buruk bagi seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah masih ada di dalam dirinya kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena nanti akan dituntut nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita lanjutkan. Jadi taklid seseorang yang mengikuti sesuatu tanpa dalil. Ya, mengikuti nenek moyang. Dan apa itu bahayanya? Dikatakan oleh al-musannif, ya, inna dinahum mabniyun ala usulin. Karena sesungguhnya cara beragamanya orang-orang jahiliyah itu dibangun atas beberapa pondasi. Jadi ada beberapa pondasi yang dibangun oleh orang-orang yang jahiliyah dalam beragama. Apa yang paling pertama? A'dhamaha at-taqlid. Jadi dasar pertama mereka atau pondasi pertama mereka dalam beragama adalah taklid. Jadi kalau sudah berbicara taklid itu, orang yang paling tua, orang yang paling lama beragama, orang yang paling dulu hidup, itu pasti lebih diikuti daripada orang yang berkata benar. Pasti akan terjadi seperti itu. Ketika ada orang tua mengatakan tradisi di masyarakat itu tuh begini, satu kampung, satu desa. Kemudian ada seorang pemuda yang dia memahami tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengajarkan tidak ada satupun dalil yang menerangkan hal demikian. Maka Allah katakan juga di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kalian itu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tidaklah mengikuti kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sampai Allah memberikan sebuah ancaman kepada mereka, awalau kana aba'uhum la ya'lamun syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui apa-apa, bahkan tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Dan kita sudah bahas bahwa umat dari Nabi SAW itu banyak akan mengikuti orang-orang Yahudi wa Nasara dan cara beragama mereka, sampai masuk ke dalam lubang biawak pun akan diikuti. Dan sekarang betapa banyak tempat-tempat yang kotor dikeramatkan karena taklid dasarnya. Karena melihat jumlah yang jauh lebih besar. Oh, kalau kita mengikuti dia, cepat kaya, ya. Dosa kita diampuni. Hanya cium tangan saja dengan seorang wali, mencium kuburannya, atau mungkin bernazar ingin menerangi kuburannya, menyirami minyak wangi, menaburi bunga, lalu sudah diampuni dosanya, dan nanti di yaumil qiyamah walaupun dosanya banyak, wali itu akan mengangkat dia. Dari mana dalilnya? Ya, dari mana dalilnya? Kemudian apa yang
diperintahkan oleh mereka dalam status-statusnya, ya, dalam ajaran-ajarannya, tidak peduli lagi umat itu apakah ini benar atau ini salah. Udah nggak peduli lagi. Yang penting bagi mereka saya mengikuti kebenaran. Lalu standar mereka apa? Yang penting baik. Kita pernah dengar begitu ya? Yang penting apa? Baik. Bukankah ini kebaikan? Kok nggak boleh orang yang berbuat baik? Nah, standarnya begitu. Kalau sudah standarnya baik, nah ini akhirnya pakainya perasaan. Oh iya baik ya, pakai perasaan. Seharusnya cara beragama itu, ya, perasaan itu dimasukkan di dalam babul akhlak, babul adab. Kita memiliki perasaan. Tapi dalam urusan ibadah, ya, perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada khudu, di dalamnya ada tadarru, ya, ada ketundukan, ada kepasrahan, perasaan-perasaan yang kuat, keikhlasan. Jadi dalam urusan ibadah kita hanya mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti yang lain. Karena dasar daripada ibadah itu adalah adanya dalil. Maka tidak boleh seseorang itu menjadi hamba bagi manusia yang lainnya. Tidak boleh seorang manusia menjadi hamba bagi yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini agar menghilangkan penghambaan manusia kepada manusia. Orang-orang Nasara dia menjadikan sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka arbaban min dunillah. Tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka bukan menyembah dengan cara sholat di depannya atau sujud di depannya, tidak. Tapi apa dikatakan oleh Adi bin Hatim? Mereka, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang Allah halalkan, Rasulullah bertanya kepada Adi bin Hatim, apabila mereka para pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu sebaliknya, apakah kalian mengikuti? Ya, mengikutinya. Itulah dimaksud dengan ibadah. Dan juga maksud daripada ibadah sebagaimana kita sudah jelaskan dalam kitab, ya, Al-Jami' Ibadatillahi Wahda, ya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa makna daripada ibadah itu adalah ad-du'a. Jadi kalau sudah dasarnya taklid, ya sudah. Jadi azamah yang paling tinggi yang menjadi pondasi dasar utama mereka adalah taklid. Ya, pondasi dasar mereka adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatu al-kubra li jami'il kuffar, dan ini adalah merupakan kaidah dasar pondasi yang sangat kuat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena kenapa? Kenapa? Ketika ditanya kepada seorang ulama, kenapa orang kafir itu memiliki dasar hukum pondasi cara beragama mereka itu taklid? Ya. Karena orang-orang kafir tidak memiliki kitab dan mereka tidak memahami kitab. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka seperti Taurat dan Injil, mereka merubah-rubahnya sesuai dengan keinginan mereka. Dan mereka tidak mampu menampilkan kebenaran. Dan selanjutnya kata para ulama, mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat dosa dan mereka tidak mau disalahkan. Maka kemudian mereka menggunakan cara dengan mengajarkan sesuatu yang baik padahal di dalamnya terdapat keburukan. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak mau dia disalahkan, kamu orang yang berbuat syirik, kamu orang yang berbuat kafir, enggak mau. Ya. Orang-orang yang telah berbuat dosa, mereka nyari teman. Ya. Mereka nyari teman. Tuh kalau kita lihat ya, anak-anak muda yang suka pada pacaran di pinggir-pinggir apa? Di pinggir-pinggir danau. Mereka nyari teman itu. Karena kalau mereka sendiri diusir nanti. Tapi karena mereka nyari teman, lama-lama banyak, akhirnya ada tukang dagang. Ya, begitu tukang dagang banyak, ya akhirnya jadilah di sana tempat prostitusi yang dibolehkan. Karena tidak ada di sana, tidak ada tuh orang yang berzina secara terang-terangan di sini. Orang akhirnya berubah. Pola pandang terhadap syariatnya itu lebih meringankan beban hukum kepada orang-orang yang berbuat salah. Ya,
Kepada orang yang menyimpang malah dibebankan hukum yang toleransi yang begitu besar. Oh, wajar dia mah anak muda pacaran. Dia anak muda lagi sedang mencari jati diri. Ya. Oh, biarinlah. Oh, itu mah urusan dosa dia. Tumbuh akhirnya sifat-sifat egois dalam diri kita. Sifat individualisme dalam diri kita. Makanya wajar kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan berbagai macam musibah. Wala'iyadzubillah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah turunkan ta'un. 3 perbuatan zina, perbuatan riba, sudah dihalalkan di mana-mana. Ini sudah bahaya. Ya. Dan sekarang juga dalam urusan-urusan begini umat, ya kadang-kadang tidak peduli, udah yang penting mah diri kita sendiri aja. Ya. Yang penting mah nasib diri kita sendiri. Masalah orang lain dia berbuat maksiat, urusan dia. Ya. Urusan dia, pakai dalilnya ya, wala tadziru waziratan wizra ukhra. Udah, kita enggak ada beban terhadap dosa orang lain. Ini kalau difahami ayat ini ya sudah. Istri kufur pun dibiarin. Istri berbuat jahiliyah dibiarin. Bertabarruj tidak menggunakan jilbab dibiarkan. Ya. Ada anak atau mungkin saudara yang melakukan perbuatan yang menyimpang, perbuatan bid'ah, perbuatan yang haram, transaksi yang haram dibiarkan. Tidak mau memberikan nasihat karena keluh lisan ini menyampaikan kebenaran. Karena seakan-akan orang yang menyampaikan kebenaran itu kalimatnya tidak berkualitas. Dan kadang-kadang ya, manusia itu suka takut untuk dicela. Manusia suka takut apa? Dicela. Padahal orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti daripada orang-orang yang murtad, kata Allah dalam surat Al-Maidah, ya, kata Allah apa? Wala yakhafuna laumata laim, ayat 54. Mereka tidak pernah takut dengan celaan orang yang suka mencela. Sampaikan kebenaran. Dia mau, alhamdulillah. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Sekarang kita bisa menggunakan media sosial. Ya, kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Kita mengenal dengan para asatidzah yang memposting hal-hal yang baik. Kita sampaikan. Ya, sehingga sampai kebenaran kepada mereka. Jangan kita baru tahu, faham sedikit, kemudian kita menyampaikan akhirnya salah. Jatuhlah kita kepada perbuatan-perbuatan yang bukan malah membenarkan. Ya, keadaan seseorang malah menjadi sesat. Waliyadzubillah. Jadi kaidah mereka yang terbesar adalah taklid. Awalihim wa akhirihim. Ya. Dari mulai generasi awalnya sampai generasi akhirnya. Dari mulai awal sampai akhir semuanya syariat-syariat orang-orang yang jahil itu adalah ikut-ikutan. Maka kalau kita temukan ya, orang-orang yang tidak mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dalam satu kampung, walaupun mereka seorang muslim, kita datang ke kampung tersebut, nanti ba'da sholat caranya berbeda, zikirnya sudah berbeda, menanggapi satu hari sudah berbeda, malam sama siang sudah dibedakan cara dan pola-polanya yang tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhirnya jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ada tradisi-tradisi mengkeramatkan satu malam. Biasanya malam yang keramat itu malam apa, Pak? Malam Jumat. Padahal malam Jumat itu apa? Sayyidul Ayyam. Ya, yaitu hari yang terbaik bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi malam Jumat itu takut karena hantu bergentayangan, ya, hantu yang dibuat oleh mereka. Melewati jembatan ada pohon besar, takut mereka. Kenapa? Oh, ini harus permisi dulu. Kalau nggak permisi dulu, wah ini bahaya. Nanti akan jadi kecelakaan. Betul aja dia nggak permisi. Pokoknya saya emang nggak permisi. Betul dia celaka. Dinasihatin sama orang kampungnya. Kamu itu harus permisi dulu, harus bunyiin klakson, harus ngucapin salam. Ini banyak ini kita temui ya. Saya pernah di daerah Pandeglang, ya, sampai di sana maghrib, ya. Kemudian saya melewati, ya, satu kampung mau ke masjid. Nah kebetulan di situ ada orang yang bersama saya, ya. Kemudian Ustaz bunyiin klakson. Kenapa bunyiin klakson?
bunyiin klakson aja. Nah ini kan nggak ada siapa-siapa, kok bunyiin klakson? Ya, bunyiin klakson? Enggak lah, kata saya. Nggak ada siapa-siapa, kok rumah nggak ada, apa nggak ada? Nah begitu sampai di masjid dibilangin, ya. Jadi bunyi klakson itu karena di sana ada kuburan orang-orang soleh, ya. Walaupun tidak dikenal mereka, tapi bunyi klakson. Karena kalau nggak bunyi klakson, hidupnya pasti akan berantakan. Masya Allah. Ya. Nah, ini hal-hal yang demikian. Dan tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah, ya, mengikuti pola cara-cara yang dibuat oleh orang-orang jahil. Tidak boleh. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Ada seorang muslim dalam satu kampung dikatakan tidak boleh berangkat pada hari Sabtu. Kata dia tidak ada hari yang dilarang untuk berangkat. Saya berangkat aja. Karena katanya kalau berangkat hari Sabtu pasti celaka. Kemudian dia berangkat. Ini cerita dari seorang syekh, ya. Ketika dia berangkat pada hari Sabtu, celaka dia. Celaka, dibawa pulang ke kampungnya, diberikan nasihat oleh tokohnya. Kata tokohnya, kamu nggak boleh berangkat hari Sabtu safar. Karena kenapa? Pantangan di kampung ini, pantangan nih, nggak boleh kamu berangkat hari Sabtu, ya. Pamali, oh, kalau bahasa apa tuh? Parung panjang, ya, pamali. Kata dia enggak. Saya bertawakal kepada Allah, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat lagi begitu sehat, berangkat hari Sabtu, celaka lagi. Ya. Kemudian dibalik lagi dia. Lalu kata tokohnya di sana, orang yang dituakan, saya juga sudah bilang jangan berangkat hari Sabtu. Tidak bagus, kamu pasti celaka. Enggak. Ya, yang memberikan kecelakaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat lagi, yang ketiganya masih celaka. Balik lagi dia. Berangkat yang keempatnya dia tidak celaka. Berangkat kelimanya dia tidak celaka. Orang-orang pada berangkat hari Sabtu tidak ada yang celaka. Maka kemudian tokoh tersebut, ya, orang yang dituakan tersebut, dia bermimpi malam hari didatangi oleh syaitan. Kata setan yang penjaga yang suka memberikan kecelakaan itu, suka mencelakakan, memberikan kepercayaan agar manusia taklid mengikutinya. Kata setan itu, saya sekarang sudah nyerah. Saya nggak mau lagi mencelakakan orang. Jadi berangkat hari Sabtu diperbolehkan. Ya, karena memang setan itu kerjanya seperti itu. Begitu juga dalam hal taubat. Ada seseorang yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wahai imam, sesungguhnya, ya, saya itu ingin berbuat baik dan saya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaitan setiap hari selalu mengajak saya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, maka hendaklah engkau terus bertaubat kepada Allah, ya. Karena sesungguhnya buatlah syaitan itu kecewa. Jadi buatlah setan itu kecewa, biar kecewa setan. Kalau kamu terus bertaubat kepada Allah dan kamu berbuat dosa, taubat berbuat dosa, karena tidak ada pilihan bagi orang yang berbuat dosa kecuali bertaubat kepada Allah. Tapi taubatnya taubatan nasuha, bukan taubat main-main. Ya, bukan taubat yang main-main. Ya, ini banyak orang yang istighfar tapi main-main. Ini dasar daripada kehidupan orang-orang jahiliyah, yaitu adalah mereka taklid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikianlah kami utus kepada kalian seorang pemberi peringatan. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kampung, di dalam sebuah tempat. Illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang sudah hidup mewah, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar namanya, memiliki kedudukan di antara mereka. Orang kalau sudah punya kedudukan ini nggak mau digeser-geser. Ya. Makanya orang kalau udah punya kursi itu nggak mau digeser-geser. Bagaimana caranya biar tidak digeser? Curang juga dilakukan. Waliyadzubillah. Ya. Jangankan dalam urusan dalam urusan dunia, ya, yang sudah jelas mereka pertempuran mereka, ya, itu dalam urusan-urusan yang tidak berfaedah, urusan dunia.
Ya, dalam urusan akhirat saja kadang-kadang orang kalau sudah memiliki kedudukan itu sudah tidak mau. Ya. Ia pernah guru daripada Imam Al-Bukhari, ya, itu mencela daripada Imam Bukhari sampai Imam Bukhari diusir daripada kampungnya. Padahal muridnya. Ya. Makanya gurunya tersebut dia tidak memiliki nama dan juga ilmu-ilmu yang diikuti oleh umatnya. Nah, sementara Imam Al-Bukhari ilmunya sampai sekarang masih kita dapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Ya. Mari kita lihat, ya. Maka orang-orang yang pembesar di antara mereka, dan ini bukan hanya terjadi kepada kaum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu juga begitu. Ketika Nabi Musa datang bersama dengan Bani Israel dari pelariannya dikejar oleh Firaun. Ya. Kota Kan'an yang sudah jelas di dalamnya itu ada seorang ulama Bal'am ibnu Bawrah, ada seorang ulama yang miskin, yang dia adalah orang yang mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya apa? Ya, para pembesar-pembesarnya ini tahu Nabi Musa sudah mendekati kota Kan'an, dan kota Kan'an ini kota yang banyak perbuatan maksiat dan dosa. Ya, maka akhirnya pembesarnya ini mendatangi Bal'am ibnu Bawrah, orang yang apabila berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Berdoa pasti akan dikabulkan sama Allah. Bal'am tadinya marah, tapi karena dikasih duit, kata istrinya, kapan lagi kita dapat duit? Udah, ambil aja. Maka diambillah akhirnya Bal'am bin Bawrah, dia berjalan untuk mendoakan kecelakaan kepada Musa. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kecelakaan kepada Musa dan berikanlah keselamatan kepada Kan'an, selalu terbalik lidahnya. Ya Allah berikanlah kecelakaan kepada Kan'an, keselamatan kepada Musa. Terbalik. Maka itulah disebut sebagai ulama kalbun. Dan Allah katakan itu dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal arda wattaba'a hawa famathaluhu kamasalil kalb. Kalau seandainya mereka mau, Allah tinggikan derajat mereka dengan Al-Quran. Orang cukup dengan Al-Quran sudah cukup. Nggak perlu ikut-ikut yang lain. Ya, nggak perlu kita berbuat dosa, mempertahankan dosa kita. Nyari lagi teman-teman yang ingin berbuat dosa, biar kalau disalahkan jangan terlalu saya sendiri, yang lain juga salah juga. Ya, maka kemudian akhlada ilal arda wattabaha. Allah sudah berikan ilmu kepada dia, Allah sudah berikan kemuliaan kepada dia, tapi dia condong kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang-orang pembesar di antara mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Sungguh kami mendapati nenek-nenek moyang kami menganut satu agama, dan sebenarnya kami hanya pengikut jejak-jejak mereka. Jadi selalu menjadi sandaran mereka apa? Nenek moyang. Kalau umat Rasulullah sekarang mengatakan apa? Oh, ini sudah nenek moyang saya di Jawa, di tempat ini, di Sunda, di ini. Kalau pernikahan itu sudah begini. Ada pecah apa namanya? Pecah kendi, pecah telur, belah kelapa, dan lain sebagainya. Ini sudah turun menurun. Ya, sudah turun menurun dari nenek moyang. Nah, kalau bicara nenek moyang mereka sama Nabi, Tuhan siapa? Tuhan Nabi. Tapi kenapa mereka tidak mengikuti Nabi? Karena mereka bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau belajar. Kalau mereka menyempatkan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu, mengenal sunnah Nabi, akan ditinggalkan semua perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Pasti akan ditinggalkan. Ini karena nggak tahu, taunya hanya itu, diajarkan yang baru nggak masuk. Ya, karena masuknya ilmu itu tergantung apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 125, ya. Siapa yang ingin Allah berikan hidayah, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima agama Allah. Tapi siapa yang ingin Allah berikan kesesatan, hatinya akan berat, sesak, seakan-akan yas'adu fis sama, menaiki tangga ke atas langit. Wal'iyadzubillah. Padahal mempelajari kebenaran adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan mereka selalu mengatakan kami hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, ya, dan kami tidak mengikuti selainnya, dan kami hanya orang-orang yang bersama dengan mereka. Ya. Ini adalah dasar daripada kehidupan mereka, yakni taklid, ikut-ikutan, ya, tanpa memiliki dalil yang kuat, ya, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.